Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wassahabati ajma'in. Sayyidi wa maulai, ustadzi wa syaikhi Hadratil Mukarram Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Muhammad Tolha Hasan, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Soleh Bahruddin, Musyrif Ma'had Ngalah dan Universitas Yudharta, para tamu undangan yang saya hormati dari para tokoh agama maupun dari pengurus Nahdlatul Ulama. Awal mula dari Ibrahim. Itu bapak, Rohim itu umat. Kalau non muslim menyebutnya Abraham. Hidup di kota Ur Kasdin, dalam istilah Arab Ur Kildah, sekarang 12 kilo selatan Baghdad. Hidup dengan istrinya bernama Saroh atau Sarai. Ringkas cerita, beliau konflik dengan penguasa yang diktator bernama Nabukadnasar atau Namrud kata para kiai. Akhirnya Ibrahim dan seluruh keluarganya hijrah, pindah dari Ur Kildah, Ur Kasdin menuju ke barat. Sangat jauh ke barat menjumpai sungai, yaitu sungai Jordan, Nahrul Urdun, sungai Jordan, yang sekarang sungai yang memisahkan antara negara Jordan dan Palestina, Dofa Gharbiyah, tepi barat. Ibrahim menyeberang sungai, sekeluarga selamat sampai ke tepi barat. Menyeberang itu kata kerjanya abaro. Maka setelah beliau berhasil menyeberang sungai, dipanggil Ibrani, penyeberang Hebrau. Asal mulanya Ibrani dari kata abaro, menyeberang. Karena Saroy ini mandul, belum punya anak, maka terpaksa Ibrahim nikah lagi dengan perempuan cantik dari Mesir bernama Hajar. Ini kiai-kiai yang keturunannya kurang banyak segera nikah lagi supaya memelihara dan mengembangkan bibit unggul. Harus disebarluaskan bibit unggul. Ringkas cerita, 9 bulan istri muda Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Yishmail. Yishma mendengar, il atau Elohim, Tuhan. Jadi artinya orang yang mendengar Tuhan, Yishmail. Setelah menjadi bahasa Arab Ismail, orang Kebumen, orang Banyumas Ismail. Ya nggak apa-apa, pokoknya tujuannya sama lah. Kalau non muslim Yishmail, il itu Tuhan. Jadi seperti Israel, hamba Tuhan. Karena istri muda sudah punya anak, istri tua belum. Rupanya Nabi Ibrahim sering mendatangi istri muda karena sudah ada anak. Istri tua cemburu. Untuk menyelesaikan masalah, istri muda oleh Allah diperintah agar pindah, dibawa pergi dari Palestina. Allah perintah Nabi Ibrahim agar membawa pindah istri mudanya dengan bayi yang baru beberapa minggu ke arah selatan, sangat jauh sekali, sampai pada biwadin ghairi dzar'in, sampai pada jurang yang tidak ada kehidupan. Di sebelahnya Baitullah, Ka'bah.
Di situ Ibrahim diperintah oleh Allah berhenti, baru saja istirahat. Allah perintah agar Ibrahim cepat sekarang juga kembali ke utara kepada istri tuanya. Istri muda dan anak yang baru beberapa minggu, Ismail, ditinggal sendirian di jurang yang tidak ada makhluk hidup di situ. Tidak ada air setetes pun. Nah, kemudian ringkas cerita, Ibrahim kembali ke istri tua, Sarah. Allah menghendaki Sarah di usia yang tua mempunyai anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel atau hamba Allah. Yakub punya anak 12 namanya Raubin, Sam'un, Zabulon, Yahuda, Lavi, Yasakar, Gad, dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Ini pendeta saja belum tentu hafal loh. Itulah yang nanti akan menurunkan bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Dari situlah para nabi-nabi dilahirkan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semua bangsa Israel. Dan yang paling terkenal adalah Nabi Isa Al-Masih Ibni Maryam, yang oleh orang Islam, yang orang Islam sendiri diwajibkan menghormati setinggi-tingginya. Kita ini harus menghormati Isa Al-Masih. Maka orang Islam ketika menyebut nama Isa Al-Masih harus ditambahi alaihi salam. Orang Kristen HKBP, itu orang Kristen Batak, menyebut Yesus itu hanya itu si Yesus. Pakainya si lagi, itu si Yesus. Orang Islam lebih menghormati, ada alaihi salam gitu. Kemudian Ismail besar, nikah dengan, oh ya, Ismail kehausan. Ringkas cerita, udahlah ringkas cerita. Kakinya Ismail memukul-mukul bumi sambil menangis kehausan. Hajar bingung, bolak-balik antara gunung Sofa Marwah, mencari barangkali ada sumber air atau apalah yang bisa dimakan. Tidak menemukan apa-apa. Ismail semakin menjadi-jadi, menangis, kehausan, kelaparan. Dari ujung kakinya keluarlah air yang sekarang terkenal dengan air Zam-Zam, yang sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkurang air itu, apalagi habis. Padahal ketika musim haji minimal setiap hari dibikin rata-rata 2 juta liter sampai 2,5 juta liter. Kalau satu orang 1 liter sehari, bahkan lebih kan. Tapi yang jelas sejak itu sampai sekarang air Zam-Zam tidak pernah berkurang, apalagi kehabisan. Karena ada air, maka mulailah ada kehidupan. Burung-burung berdatangan, ada yang mengikuti jalannya burung itu, yaitu suku Jurhum dari selatan. Mengikuti arahnya burung, ternyata ada air. Maka suku Jurhum hidup di jurang itu, yang sekarang Masjidil Haram itu, jurang sekarang, yang dulu jurang itu. Hiduplah suku Jurhum. Ismail dewasa, nikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum. Ismail punya anak Kidro, Kidro punya anak Hamel, Hamel punya anak Banat, Banat punya anak Salaman, Salaman punya anak Hamesa, Hamesa punya anak Udad, Udad punya anak Ad, Ad punya anak Adnan, Adnan punya anak Nizar, Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudhar, Mudhar punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrikah, Mudrikah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Nadhr, Nadhr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir, Fihir punya anak Lu'ay, Ghalib, Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Murrah, Murrah punya anak Kilab, Kilab punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya, terutama para romo, para pendeta, umat Islam dengan umat Kristiani dan Yahudi dulur misan. Ya bahasa Jawa dulur misan ya.
sepupu lah, nggak layak kalau bertengkar, malah bila perlu bagi-bagi. Jadi kalau ada pesantren dibantu gitu kan. nanti banser kalau hari Natal jaga gereja gitu aja udah. Tapi kalau pesan Yudarta ya dibantu gitu. NU dibantu. Oh, anak ndulur kok misanan. Tidak layak bertengkar dan tidak layak bermusuhan. Nabi Muhammad 13 tahun, ini ringkas sekali, ini saya cerita ringkas sekali, sebenarnya 2 tahun ini cerita ini sebenarnya. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang beriman ikut Nabi Muhammad, kurang lebih 120. Kemudian beliau pindah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang plural, yang bineka. Ada penduduk kota Yathrib beragama Islam, pendatang, migran atau muhajirin, yang dalam Al-Quran diberi sifat atau digambarkan lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurnallaha wa rasulah. Mereka pindah dari tempat kelahirannya, ditinggalkan semua jabatan, hartanya, kedudukannya demi membela agama Islam, pindah ke kota Yathrib sampai menjadi miskin. Seperti saya dari Cirebon pindah ke Jakarta, itu namanya muhajirin namanya. Tapi kalau saya kebalik dan jadi miskin, malah tambah lumayan, malah setelah pindah ke Jakarta. Tadinya di Cirebon miskin, pindah ke Jakarta lumayan lah. Kalau ini tidak, muhajirin enggak, tadinya kaya, tinggal hartanya, pindah ke kota Yathrib demi memperjuangkan kebenaran agama Islam. Ada lagi penduduk kota Yathrib pribumi, 2 suku, Aus dan Khazraj, beragama Islam, 2 suku. Ada lagi penduduk kota Yathrib 3 suku non muslim, beragama anggur. Yang ketiga Bani Nadir, kebanyakan pekerja atau pegawai. 3 suku ini Bani Israel, pelarian dari gurun Sinai. Jadi Nabi Musa dan Harun dan Nabi Yusha dikejar oleh Fir'aun Ramses dari Mesir, nyebrang Red Sea, Laut Merah, sampailah di gurun Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat. Bani Israel bercerai-berai di perantauan. Nah, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika. Ada yang 3 suku larinya ke kota Yathrib, yang kemudian keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau di Quran itu, ini ustadz-ustadz, dosen-dosen, kalau di Quran kita baca ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, itu Bani Israel yang ada di Madinah, bukan misalnya ada di Amerika, bukan. Dosen tafsir orang pada paham. Jadi yang 3 suku itu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Israel Yahudi tidak mampu kembali ke tanah leluhur Palestina kecuali tahun 45 hadiah dari sekutu atas kesepakatan Balfour, baru bisa kembali ke Palestina. Tanpa dibantu oleh sekutu tidak mungkin mereka bisa kembali ke Palestina sejak Nabi Musa wafat dulu. Dah, ringkas cerita, Nabi Muhammad setelah melihat masyarakat kota Yathrib plural, majmuk, maka setelah rapat sini, lobi sana, lobi sini, memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini adalah keputusan Muhammad. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi
dan non-muslim, asalkan satu garis besar perjuangannya, satu visi misinya lah kalau bahasa sekarang, satu visi misinya, sesungguhnya mereka itu satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah sukses berhasil membangun sebuah konstitusi modern. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, memproklamirkan negara Islam, tidak sama sekali. Dalam Piagam Madinah 2 halaman di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tulisan Imam Abdul Malik Al-Ansari, Ibnu Hisham Al-Ansari, 2 halaman, tidak ada satu kali pun kata Islam dalam Piagam Madinah itu. Tidak ada kata Islam, tidak ada ayat Quran di situ. Jadi apa? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan sebuah negara yang berdasarkan konstitusi agama, tidak. Dan Nabi Muhammad tidak memproklamirkan sebuah negara yang konstitusinya etnik, suku, tidak. Bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara apa namanya? Madinah. Dari kata apa itu Madinah? Tamaddun, madaniyah, civility. Artinya apa? Negara yang semua penduduknya lintas agama, lintas suku, lintas partai politik. Kalau sekarang barangkali lintas partai politik, yang benar dilindungi, yang salah dihukum. Di mata hukum sama, hak wajibannya sama. Itu artinya tamaddun, artinya mutamaddin, Madinah. Bukan negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad, bukan negara Arab, negara Madinah namanya. Suatu ketika, ini dibuktikan benar nggak Nabi Muhammad ini konstitusinya adalah tamaddun, diuji oleh Tuhan, coba diuji. Suatu ketika ada sahabat Nabi membunuh orang Yahudi, bertengkar di pasar, berebut ya lapak kaki 5 lah, udah gitu kira-kira gitu, atau lahan parkir sudah. Orang Islam itu membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga, tidak akan selamat dunia akhirat. Itu segini besarnya, segini luar biasa Nabi Muhammad memberikan proteksi kepada penduduk yang berbeda agama, non muslim. Suatu ketika ada malingnya perempuan, dimasukkan sel oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Pagi-pagi lapor, Rasulullah ada maling perempuan, saya masukin ke sel. Ternyata malingnya itu Rasulullah anaknya tokoh sahabat Uthman bin Maz'un, tokoh sahabat ini. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baiknya. Nabi marah besar. Wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Tidak pandang bulu. Itu Nabi Muhammad menegakkan hukum tidak pandang bulu. Mudah-mudahan ucapan ini, ungkapan ini yang tegas ini diucapkan oleh Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Mudah-mudahan. Terakhir, Piagam Madinah ditutup dengan kata-kata apa? Ini khotib Jumat semua hafal ini, tapi artinya nggak ngerti itu. Maklum khutbahnya dapat nyontek dari kalender. Jadi bukan Rawahul Bukhari, Rawahu kalender. Malah biasa tukar-tukaran kok. Kemarin kamu minggu kemarin khutbah di mana? Di Jakarta Timur. Oh ya, saya di Jakarta Barat. Sini kemarin tagnya gimana? Ini tukar tag. Itu di Jakarta, tapi kalau di Malang ya enggak, kalau di Pasuruan ya enggak. Kemudian kalau satu sama lain ketemu, kemarin khutbahnya di mana? Ceramahnya di mana? Di Jakarta Utara. Gimana? Doif, itu artinya amplopnya tipis. Doif itu. Nah, kalau besok di mana? Di Jakarta Selatan. Itu soheh, itu amplopnya tebal itu. Tapi kalau amplop tipis yang ngelungke, yang menyampaikan itu perempuan cantik, soheh li ghairi namanya. Ada ungkapan Nabi Muhammad yang selalu dibacakan oleh khotib Jumat.
wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Musuh saya ini Kristen, gak boleh. Musuh saya ini Katolik, gak boleh. Atau suku, musuh saya ini Madura ini, gak boleh. Musuh saya ini Cina ini, gak boleh. Yang boleh cuma satu. Mari kita jadikan musuh bersama siapa saja yang melanggar hukum. Pejabat yang korupsi, musuh kita bersama. Teroris, musuh kita bersama. Bos narkoba, musuh kita bersama. Agen prostitusi online, musuh kita bersama. Apalagi pelaku-pelaku kriminal, musuh kita bersama. Muslim atau non muslim, muslim atau non muslim, teroris muslim atau non muslim, pejabat korupsi muslim atau non muslim, pengedar narkoba muslim atau non muslim, bos apa tadi esek-esek muslim atau non muslim, mari kita jadikan musuh bersama. Tidak boleh permusuhan karena beda agama atau karena beda suku. Allah berfirman sangat tegas sekali, malah nyuwun sewu Pak Pendeta, Pak Romo, lebih tegas daripada Bible loh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu surat Yunus ayat 99. Seandainya Tuhan mau menghendaki, niscaya la amana man fil ardi kulluhum jami'a, semua umat manusia di muka bumi Islam semua. Kalau Tuhan menghendaki. Tuhan tidak menghendaki di muka bumi ini satu agama, Islam semua, tidak. Kristen semua, tidak. Hindu semua, tidak. Biarkan beragam. Afa anta tukrihun nas, apa kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan supaya mereka itu Islam semua? Tidak boleh Muhammad. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa kamu akan menggunakan intimidasi, kekerasan, teror agar semua orang itu masuk Islam? Gak boleh Muhammad. Ini Quran tegas sekali, jelas sekali. Dan ini Quran 15 abad yang lalu sampai sekarang.